satu nama, satu kodrat. Harusnya begitu. Tetapi di dalam makom tajalli Allah, karena dia katakan wa'initil hayat fil umatun ala umatun i'yatun ilallah. Aku juga yang bersifat umat, dan umat itulah sifatku. Nah, ini menjadikan sesuatu bagaimana kita menyikapi atas pengakuan tadi. Hamba Allah. Nah, ini harus nyata. Karena dalam satu patah kata itu harus terbukti dan terpandang dan terlihat dan terasa mana yang mengaku hamba Allah sebagai umat dan mana yang mengaku sebagai Tuhan dengan pengakuan hamba Allah. Nah, ini menyelesaikannya butuh pemahaman, ya, butuh pemahaman. Sekarang sebelum kita menyelesaikan persoalan satu panggilan dengan dua sifat ini tadi, kita lihat dulu kembali kepada awal terjadinya nama tersebut, panggilan tersebut. Kita sudah belajar bahwasannya dari perjalanan tajalli alif aftar atau tersurat dan alif ba'dal atau dikatakan tersirat menyebabkan bertemunya alif ini pada kodrat akhir hijaiyah ya. Di sini kita pernah belajar bertajalinya dua sifat tadi, alif kembali kepada wujud, titik pada ya tadi. Dan dia karena yang tertajali ini adalah kalimah, maka di saat dia kembali kepada asalnya, titik awal mula jadi, maka disitulah diwujudkan kulimahnya. Diwujudkan kulimah ini berupa sifat, yaitu tajalli batin kita sebut dengan kasrah yang berasal dari bi. Bi itu adalah tajalli batin disebut dengan ayat. Maka terbuktilah sebagai diri yang meminta dan diri yang memberi. Nah, ini terjadi panggilan hamba. Karena kodrat ini adalah kodratku sendiri, tempat kodratku bersifat. Pada sifat aftar disebut dengan tajalli Allah, dan sifat ba'dal disebut dengan tajalli sirullah. Begitu kan? Nah, dengan demikian tentulah kita harus memastikan kehambaan tadi. Kehambaan dalam kodrat, mana yang mengaku Allah, mana yang memberikan keputusan aku itu Allah. Ini adalah tajalli hamba Allah. Sebutan hamba Allah ini disebut dengan dua kodrat dalam satu wujud. Apa dua kodratnya? Yaitu bersifat nyatalah aku, ya, pada diriku. Ini disebut dengan aku Allah, yaitu hu Allah. Ini hamba Allah pertama.
Ini adalah sebuah pengakuan. Yang kedua, sesungguhnya aku adalah yang tiada tetapi ada. Ini aku, maka disebut dengan hu Allah. Ya, Allahu. Nah, kalau pengakuan keumatan pada zahir disebut dengan hu Allah, akulah Allah. Tapi persebutan pada yang tiada, yang wujudnya ada, disebut dengan Allahu. Maka hu adalah sifat aku. Aku. Allah itu aku. Hu Allah. Nah, yang mengamalkan yang dari dalam dirinya kepada zahir, itu orang yang mengamalkan zahiru Rabbi. Nah, ya, bagaimana dia mendirikan aku nyatalah berwujud Allah. Nah, ini yang mengamalkan. Kodratnya adalah hamba. Nah, dalam pengakuan pernyataan Allahu, lenyap. Ini adalah keputusan. Allah itu aku. Nah, ini disebut dengan ketuhanan. Hamba Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, maka sifat aku menuju zahirku sendiri, maka nyatalah aku. Hu Allah. Hu Tetapi aku, aku adalah yang tiada dan ada pada zahirku sendiri. Nah, di sini naiklah yang dikatakan Allahu, maka lenyap. Ya, Allahu, maka lenyaplah dia. Nah, ini yang di luar. Apabila kita mentajalikan, maka lenyaplah diriku, ya, dan aku ada di dalam diriku sendiri. Nah, inilah naf. Wujud yang tiada itu adalah wujud diriku. Ya, nah, inilah tajalli sirullah. Inilah kekosongan yang ada di luar, yang zahir. Ini kekosongan yang ada di luar zahir, yang akan bertajalli kepada kodrat wujud batin menuju ruh atau batin-batin yang ada bara'ah yang di alam ini. Bara'ah, ba adalah asal usul batin, adalah yang berasal dari zat. Jadi diri rahasia yang dikatakan tiada itu adalah diri yang hayat, ya, dan aku nyatalah di dalam diriku sendiri. Dan diri yang hayat bertajali menuju ruh dengan kekuatan tajali bara'ah, atau dikatakan akhbar. Maka dikala salat Allahu Akbar,
dan sholat itu akan terdengar dan sangat mengerikan bagi orang yang sudah imannya kuat, maka dia akan mendengar dan melihat pertemuan tajalli rahasia itu, hayat kepada ruh yang ada di sekitar alam ini dengan tajalli batin. Batin diri fa bertajalli kepada dia, batin ba alam, ra adalah berbuat. Bagaimana diri yang tiada memperlihatkan diri yang ada untuk disembah dengan tajalli hayatnya. Kalau itu sudah ada di luar, yang dikatakan Allahu, dia akan menuju bara'ahnya. Bara'ahnya adalah hayat sir diriku. Bara'ah bertajalli batin menuju alam batin yang berasal dari zat kunal atau bara'ah. Maka diri yang zahir menjadi panutan dan kiblat oleh sekalian alam, dan bertajallilah hayat aku kepada seluruh alam. Dan inilah kekuatan tajalli batin fa menuju ba'ra. Nah, jadi kalau kita ingkar dengan ayat ini, fa ba iya ba. Nah, ini akibatnya. Ya, fa ba iya ba irabbikuma tukadziba. Jadi kalau tidak mengakui tajalli batin itu kepada batinnya alam ini, yaitu diriku, ya, bertajalli, maka batinul abdi, semua batin akan menyembah zahiru rabbi, yaitu aku dalam diriku sendiri. Ini dia bertajalli. Nah, ini dikatakan dengan sifat hamba Allah. Bagi yang mengamalkan dari dalam keluar, Allah itu adalah aku, yang menyatakan wujud itu adalah aku. Ini namanya ketuhanan, yang dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Yang dari luar ke dalam itu maksudnya yang dari tiada menjadi ada. Nah, itu dikatakan tajalli ketuhanan hambanya. Yang dari dalam wujud keluar, nah itu dinamakan tajalli umat yang bersifat Allah. Allah umat bagi Tuhan, dan Tuhan adalah kodrat bagi aku. Tajalli Tuhan zahir dan batin dinyatakan satu bernama aku. Maka disinilah kata hamba ini asal usulnya terjadi. Maka kita wajib mengamalkan kehambaan dan ketuhanan dengan tajalli batin napas, karena napas itu nama sebuah batin, dan diamalkan tajalli zahiru rabbi dari dalam keluar, dan terjalli batinul abdi dari dalam menyembah, dari luar menyembah ke dalam. Nah, ini bertajallilah diri tiada itu menyembah yang ada melalui sebuah kodrat yang ada batin seluruh alam. Nah, ini kodrat dari diri sir yang asal usul semua itu terjadi. Inilah hamba Allah, hamba